Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna, NIM 18010105069. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu aspek perkembangan anak usia dini, yaitu aspek sosial emosional dan jenis-jenis permainan untuk aspek sosial emosional. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan salah satu dari permainan dari aspek sosial emosional itu. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang sosial emosional, aspek sosial emosional. Pada aspek tahap ini, perkembangan anak saat ini sangat terkait erat dengan pengenalan diri dan orang-orang di sekitarnya. Anak mulai memperlihatkan kemampuan diri yang dimilikinya. Ia juga mengenal perasaan dirinya, mengendalikan diri, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemudian ia belajar bertanggung jawab bagi dirinya dan orang lain. Kemudian ia mulai mempelajari hak-haknya, kemudian aturan dan bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama. Ia juga lebih senang bermain dengan teman-teman sebayanya, memahami perasaan, merespon kemudian berbagi, kemudian mendengarkan serta menghargai hak dan pendapat orang lain. Ia pun lebih kooperatif dan bisa berperilaku sopan. Kemudian kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan aspek sosial emosional anak usia dini ini itu pada usia 4-6 tahun. Kecerdasan sosial emosional pada anak ini itu tidak dimiliki secara alami, tetapi ia harus ditumbuhkan dan dikembangkan oleh orang tua maupun pendidik PAUD. Dalam mengembangkan sosial emosional anak, diperlukan metode yang bisa digunakan untuk mengembangkan aspek tersebut. Ada beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama itu keteladanan, kemudian metode mendongeng atau bercerita, kemudian yang ketiga itu bermain komparatif, kemudian yang keempat itu bermain pura-pura atau bermain peran, kemudian yang kelima itu outbound. Baik, salah satu permainan yang akan saya jelaskan dalam aspek sosial emosional itu yaitu metode bermain peran. Dalam kegiatan belajar mengajar, strategi sangat penting untuk melancarkan tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru akan bergantung pada pendekatan pembelajaran yang digunakan. Sedangkan bagaimana menjelaskan strategi tersebut dapat ditetapkan berbagai metode pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan guru yang aktif itu sangat bervariasi, dinamis, tidak menonton, kemudian senantiasa disesuaikan dengan materi pembelajaran yang dikembangkan untuk memenuhi tuntunan tersebut dengan metode bermain peran. Bermain merupakan aktivitas yang paling disukai oleh semua orang ataupun anak, bahkan bukan hanya oleh manusia tetapi juga oleh binatang. Dengan demikian, bermain bukan hanya dunia anak tetapi dunia kita semua. Bagi anak usia dini, bermain merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap langkahnya, sehingga semua aktivitas yang selalu dimulai dan diakhiri dengan bermain. Kemudian bermain bagi anak usia dini dapat mempelajari dan belajar banyak hal, dapat mengenal aturan, bersosialisasi, kemudian menempatkan diri, menata emosi, toleransi, kerjasama, dan menjunjung tinggi sportivitas. Oleh karena itu, bagi anak usia dini tidak ada hari tanpa bermain, dan bermain bagi mereka merupakan bagian pembelajaran yang sangat penting. Pendidikan anak usia dini sering dihadapkan pada berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan bidang pengembangan maupun menyangkut hubungan sosial. Melalui bermain peran, anak-anak mencoba mengeksplorasi
hubungan antara manusia dengan cara mempergayakan dan mendiskusikannya sehingga secara bersama-sama dapat mengeksplorasikan perasaan, sikap, nilai, dan berbagai strategi pemecahan masalah. Sebagai suatu model pembelajaran, bermain peran berakar pada dimensi pribadi dan sosial. Dari dimensi pribadi, model ini berusaha membantu anak-anak menemukan makna dari lingkungan sosial yang bermanfaat bagi dirinya. Pada itu, mulai model ini, anak-anak diajak untuk belajar memecahkan masalah pribadi yang sedang dihadapinya dengan bantuan kelompok sosial yang beranggotaan teman-teman kelasnya. Peran dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perasaan, ucapan, dan tindakan sebagai suatu pola hubungan unik yang ditunjukkan oleh individu terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Bermain peran merupakan membantu individu untuk memahami perannya sendiri dan peran yang dimainkan oleh orang lain, sambil mengerti perasaan, sikap, dan nilai-nilai yang mendasarinya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang aspek perkembangan, yaitu di sini yang saya jelaskan itu sosial emosional. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.